Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battle Throne The Heavens Season 7. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiao Yan bergegas menuju benteng Gunung Hitam yang disebutkan Yan Cheng dengan cara seperti kilat setelah meninggalkan kota Qingshan. Ziyan mengikuti dari belakangnya. Setelah dia menerobos ke kelas Do Huang, kecepatan terbang Xiao Yan jelas jauh lebih cepat daripada di masa lalu. Tubuhnya seperti bintang jatuh saat terbang di langit. Dalam beberapa kedipan, dia menghilang ke cakrawala. Meskipun terkadang ada beberapa tatapan yang berhenti di langit, mereka hanya bisa melihat seberkas cahaya yang melompat dan berkelebat beberapa kali. Xiao Yan terbang dengan kecepatan maksimumnya. Wajahnya dipenuhi dengan kesungguhan. Masalah yang terjadi di dalam kekaisaran Jia Ma ini benar-benar di luar dugaannya. Dia juga merasa sedikit takut saat mengingat masalah. Untung Ratu Medusa ikut campur kali ini. Jika tidak, kemungkinan aliansi Yan dan kekaisaran Jia Ma akan dihancurkan oleh kekaisaran Chu Yun. Pada saat itu, klan Xiao-nya akan benar-benar tersingkir bahkan tanpa Hall of Souls melakukan apapun. Poison Sekte, angin liar yang bertiup olehnya menyebabkan rambutnya mengeluarkan suara huhu, memperlihatkan sepasang pupil hitam gelap yang berubah menjadi sangat padat dan dingin. Seekor naga memiliki skala terbalik bagian sensitif. Mereka yang menyentuhnya akan mati. Skala terbalik Xiao Yan adalah kerabatnya. Dia pasti akan membuat siapapun yang berani menyentuh mereka untuk membayar lebih dari 100 kali lipat. Ziyan diam-diam mengulurkan lidah kecilnya saat melihat ekspresi gelap dan dingin Xiao Yan dari belakang Xiao Yan. Dia tidak berani nakal. Yang bisa dia lakukan hanyalah meningkatkan kecepatannya dan mengikuti di belakang Xiao Yan. Dengan kecepatan Xiao Yan dan Ziyan, mereka tidak akan membutuhkan waktu lama bahkan jika mereka harus terbang di atas seluruh kekaisaran Jia Ma. Karenanya, pegunungan yang membentang di sekitar mereka menjadi lebih pendek setelah penerbangan mereka berlanjut selama sekitar 2 jam. Tanah datar yang sangat besar yang tertutup pasir kuning mulai terlihat di depan mata mereka. Xiao Yan juga menghela nafas lega saat tanah datar muncul di hadapannya. Dia jelas tahu bahwa karena dia berada di dekat wilayah tanah datar, itu menunjukkan bahwa dia tidak terlalu jauh dari benteng Gunung Hitam yang disebutkan Yan Cheng. Selama penerbangan cepat yang sepertinya merupakan upaya untuk mengejar bulan dan bintang, Xiao Yan melihat cukup banyak aliran manusia yang melarikan diri. Jelas, banyak orang memiliki sikap pesimis terhadap situasi saat ini di kekaisaran Jia Ma. Bagaimanapun, aliansi antara 3 kerajaan besar benar-benar terlalu kuat. Jelas sulit bagi aliansi Yan tanpa pemimpinnya dan Ratu Medusa untuk menanggung beban ini. Hati Xiao Yan juga menjadi lebih suram saat dia mengamati kepanikan di wajah orang-orang yang melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia melihat pemandangan seperti itu di dalam kekaisaran Jia Ma. Pencipta ini adalah aliansi dari 3 kerajaan besar. Mata Xiao Yan menyipit, kilatan gelap dan dingin melintas di atas mereka. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan sayap api di punggungnya mengepak. Kecepatan terbangnya tiba-tiba melonjak. Hampir tidak ada orang di tanah datar yang luas, menyebabkannya tampak sangat sunyi. Tiba-tiba, suara angin kencang muncul di langit. 2 sinar cahaya tiba-tiba melintas dan dilewati. Kedua sinar cahaya itu baru saja muncul ketika mereka tiba-tiba bergetar. Sosok besar dan kecil terungkap di langit. Apa itu? Ziyan bertanya dengan ragu saat dia melihat Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Apakah orang ini tidak terburu-buru untuk buru-buru menempuh jarak yang jauh lebih awal? Ada 3 aura yang cukup kuat di sana. Namun, orang di depan jelas melarikan diri. Kedua aura yang mengikuti di belakang jelas bermaksud untuk mengejar orang pertama. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Matanya melihat ke arah utara dataran. Dia ragu-ragu sejenak sebelum persepsi spiritualnya menyebar seperti air banjir dari antara alisnya. Dalam sekejap, dia telah menyerap situasi yang jauh ke dalam kepalanya. Seorang ahli dari ras orang ular ya.
Persepsi spiritual Xiao Yan dengan cepat menyusut kembali. Dia sudah melihat dengan jelas bahwa orang yang melarikan diri di depan adalah ahli Do Wang dari ras ular orang. Dua orang di belakang adalah dua ahli dari beberapa kerajaan yang tidak dikenal. Namun, jelas sekali bahwa mereka bukan dari Kekaisaran Jiama. Selain itu, hal yang membuat Xiao Yan paling terkejut adalah bahwa ahli dari ras ular orang, yang melarikan diri, sebenarnya adalah seseorang yang dia kenal. Ekspresi aneh melintas di wajah Xiao Yan saat dia mengingat masalah itu dari saat itu. Tubuhnya langsung bergerak dan menembak secara eksplosif ke arah utara. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ras orang ular saat ini adalah sekutu Kekaisaran Jiama. Selain itu, bahkan jika itu karena Kailin, dia harus mengulurkan tangan dan menyelamatkan orang itu. Yue Mei tampak sangat menyedihkan hari ini. Ini adalah pertama kalinya dia melarikan diri tanpa tujuan dengan cara apapun yang dia bisa setelah bertahun-tahun. Orang-orang yang memberikan perlakuan menyedihkan padanya adalah dua sosok biru yang mengikuti dari jarak dekat di belakangnya. Dua bajingan sialan ini. Begitu lukaku pulih, aku pasti akan merobek semua daging di tubuhmu dan memberi makan kekasih kecilku itu. Ekor ular Yue Mei menekan tanah dengan cara yang aneh. Setiap kali bergerak, tubuhnya tiba-tiba akan melesat ke depan pada jarak tertentu. Saat dia melarikan diri, dia tidak lupa menoleh dan melihat kedua sosok di belakang dengan cara yang kejam sambil mengutuk. Tapi kota Lingyan sudah jatuh. Kali ini, kemungkinan cukup banyak orang dari 3 sekte akan memasuki kekaisaran. Benar-benar merepotkan. Yue Mei awalnya adalah wali kota Lingyan. Dengan mengandalkan kekuatan Do Wang Bintang 7, dia telah berhasil mengalahkan dan memaksa mundur beberapa ahli dari 3 sekte yang telah mencoba mengepung kota beberapa kali. Kali ini, dia kehilangan keberuntungannya. Tidak ada yang menyangka bahwa aliansi 3 sekte benar-benar akan mengirim 3 ahli dari kelas Do Wang ke kota yang ukurannya tidak terlalu besar. Apalagi, ada satu orang yang kekuatannya sebenarnya berada di level bintang 8. Hasil dari 3 ahli Do Wang memimpin pasukan untuk menyerang kota sangat jelas. Yue Mei telah secara serius melukai Do Wang pihak lain sebelum terluka parah oleh ahli bintang 8 dari pihak lain, Do Wang. Setelah itu, dia hanya bisa meninggalkan kota dan melarikan diri. Namun, untungnya dia telah membeli waktu bagi cukup banyak orang di kota untuk melarikan diri. Oleh karena itu, sebagian besar orang sudah pergi ketika pasukan besar ini memasuki kota Lingyan. Itu juga karena inilah dia menyebabkan ahli dari pihak lain Do Wang menjadi marah ini. Seorang Do Wang tetap tinggal untuk menjaga kota sementara 2 ahli Do Wang yang tersisa terus mengejarnya tanpa menyerah. Dari kelihatannya, sepertinya mereka berniat untuk tidak menyerah sampai mereka menangkapnya. Tentu saja, mirip dengan penampilan Yue Mei yang menyedihkan, 2 pria paruh baya, yang pakaian birunya menampilkan angsa emas cerah yang dijahit di atasnya, juga menampilkan citra yang cukup buruk. Meskipun Yue Mei terluka parah, kelincahannya yang aneh, doki dari ras ular rakyat menyebabkan mereka berdua mengalami kesulitan untuk mengejarnya. Tidak dapat dihindari bahwa iritasi akan muncul di hati mereka seiring berjalannya waktu. Namun, ketika mereka mengingat bahwa ini adalah perintah yang datang dari atas, mereka hanya bisa menahan kepala mereka dan melanjutkan pengejaran liar. Sialan, begitu aku menangkap wanita itu, aku yang dulu ingin menyiksanya dengan kejam. Kalau tidak, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Seorang pria paruh baya berwajah suram menatap tajam ke sosok yang sebagian terlihat tidak jauh di depan. Meskipun dia melarikan diri dengan menyedihkan saat ini, punggung anggun itu masih menunjukkan daya pikat. Hihi, ku dengar skill lidah ras orang ular luar biasa hebat. Di Kekaisaran Luoyan kita, budak perempuan ras orang ular dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi. Aku hanya tidak tahu apakah ular betina cantik kelas Do Wang ini akan lebih nyaman dibandingkan dengan budak wanita biasa. Orang lain mengungkapkan ekspresi cabul saat dia tertawa dengan sinis. Ekspresi pria paruh baya berwajah muram bergerak sedikit ketika dia mendengar ini.
Dia tertawa gelap dan mengangguk saat dia berkata, "Kalau begitu, lebih dari itu kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Mari berusaha lebih keras. Jangan masuk terlalu jauh ke dalam kekaisaran Jiama. Kalau tidak, akan merepotkan jika kita bertemu ahli lain." Iya. Cahaya emas cerah meletus dari tubuh mereka berdua setelah suara mereka terdengar. Sepasang sayap cahaya keemasan angsa diperpanjang dari masing-masing punggung kedua orang itu. Sayap emas dikepakkan dan kecepatannya langsung melonjak. Yue Mei, yang kelelahan karena melarikan diri di depan, juga merasakan angin mendekat dari belakangnya. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berusaha sekuat tenaga untuk merangsang Doki di dalam tubuhnya. Namun, bagaimana mungkin tubuhnya yang terluka parah ini bisa menahan tekanan hebat ini? Cahaya Doki di tubuhnya menjadi jauh lebih redup. Ekor ularnya juga tiba-tiba menjadi lemah dan seluruh tubuhnya runtuh dengan lemah. Dia terengah-engah sementara keringat harum menetes. "Oh, mengapa? Anda terlalu lelah untuk terus berlari." Kedua lampu emas itu menyala saat Yue Mei jatuh. Satu di depan sementara yang lain di belakang, menutup semua rute pelariannya. Tatapan seorang pria paruh baya perlahan menyapu pinggang yang seputih salju dari mantan, dan sudut mulutnya terangkat dengan sikap cabul. "Aku belum mencicipi budak wanita dari ras ular orang Dowang." Beberapa kegelapan muncul di dalam mata ular panjang Yue Mei. Senyuman yang mempesona, bagaimanapun, muncul di wajahnya saat dia berbicara kepada mereka berdua. "Kamu bisa memberitahuku jika kamu ingin aku melayanimu. Mengapa Anda harus mengejar saya sejauh ini?" "Hehehe, lupakan saja. Kami tidak memiliki berkah untuk menikmati Anda yang memberikan dirinya kepada kami. Tidak akan terlambat bagi kami untuk bermain perlahan setelah kami menangkapmu dan melumpuhkan dokimu." Seorang pria paruh baya tertawa. Matanya gelap dan serius dan dia segera berteriak dengan dingin, "Serang. Jangan main-main dengannya." Teman pria paruh baya itu tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Tangan keduanya bergerak dan cahaya keemasan membumbung tinggi. Tiba-tiba diaglomerasi menjadi dua angsa emas setinggi 5 kaki, yang segera diarahkan ke Yue Mei. Kedua angsa besar berwarna emas itu segera mengeluarkan teriakan tajam ke langit. Sayap mereka mengepak dan mereka menembak ke arah Yue Mei. Kekuatan yang dibawa angsa emas itu sangat tajam. Bahkan dua parit yang dalam terbentuk saat ditembak di atas tanah. Yue Mei mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat cahaya keemasan tajam yang mendekat dengan cepat. Dia menggerakkan doki yang tersisa di tubuhnya sebelum melambaikan tangannya yang halus. Dokinya berubah menjadi pilar doki yang ditembakkan untuk bertemu dengan dua angsa emas. Blar, ledakan teredam terdengar saat keduanya bersentuhan. Pilar doki Yue Mei menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kedua angsa emas, yang warnanya menjadi sedikit lebih redup, membawa angin kencang dan melesat. Mata Yue Mei perlahan menjadi gelap setelah menghabiskan benang terakhir doki di dalam tubuhnya. Arusnya berhenti bahkan memiliki sedikit kekuatan untuk melakukan perlawanan. Namun, racun di dalam mulutnya masih bisa mencegahnya untuk dihina oleh kedua bajingan ini dengan mati. Cahaya keemasan cerah dengan cepat membesar di mata ular yang berisi keputusasaan. Sama seperti Yue Mei perlahan menutup matanya, sedikit suara guntur berguling tiba-tiba bergema di langit tanpa peringatan sebelumnya. Sosok hitam segera muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Kedua angsa emas yang mengandung angin kencang itu menghilang ketika mereka berada sekitar 5 kaki dari tubuhnya. Yue Mei merasa ragu ketika rasa sakit hebat yang dia antisipasi tidak datang. Namun, suara hangat perlahan terdengar di samping telinganya. "Apa kamu baik-baik saja?" Yue Mei terkejut saat mendengar suara itu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan wajah muda yang mengandung senyuman segera muncul dalam pandangannya. Tatapan Yue Mei membawa sedikit kejutan saat dia melihat wajah muda yang memasang senyum hangat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yue Mei merasa bahwa wajah ini agak familiar. Namun, dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. "Kamu seseorang dari Kekaisaran Jiama?"
Pupil ular menyapu pria muda berjubah hitam di depannya sementara dia bertanya dengan hati-hati. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum saat melihat sikap waspada Yue Mei. Dia segera mengangguk dan berkata, "Tenang, saya seseorang dari Kekaisaran Jiama." Yue Mei hanya menghela nafas lega ketika dia mendengar ini. Dia baru saja berjuang untuk berdiri ketika rasa sakit yang lemah yang dipancarkan dari tubuhnya menyebabkan dia gagal dalam usahanya. Dia hanya bisa menghela nafas dengan ganas. Pil obat bundar yang memancarkan keharuman tenang muncul di depannya dalam ketidakberdayaannya. Sebuah tawa segera menyusul, "Kamu dapat mencoba memakannya jika kamu tidak takut bahwa itu adalah racun." Yue Mei ragu-ragu sedikit saat dia menerima pil obat. Perjuangan sesaat muncul di hatinya sebelum akhirnya dia mengatupkan gigi peraknya dan menelan pil obat ke dalam perutnya. Kekuatan obat yang hangat segera mulai menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya ketika pil obat memasuki perutnya, mengeluarkan banyak perasaan lemah di dalam tubuhnya. Yue Mei hanya mulai benar-benar rileks saat merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan senyuman ramah kepada pemuda berjubah hitam itu. Dia berkata, "Terima kasih banyak. Saya Yue Mei dari Rache Snake People." Xiaoyan merasa itu agak lucu di hatinya. Dia mempelajari ular betina cantik yang galak ini. Dia telah mengatupkan giginya saat itu dan bermaksud untuk menyeretnya kembali menjadi budak prianya, tapi sekarang dia menunjukkan senyuman lembut padanya. Dia segera membalikkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke dua pria parubaya yang ekspresinya menjadi sangat pekat dan gelap setelah dia muncul. Hati-hati, kedua orang ini adalah ahli dari Sekte Angsa Emas dari Kekaisaran Luoyan. Kekuatan mereka semua ada di kelas Do Wang dan tidak bisa diremehkan. Yue Mei juga memulihkan beberapa kekuatan dengan kekuatan obat dari pil obat. Dia menggerakkan ekor ularnya dan mengangkat tubuhnya yang indah. Murid ular itu melihat kedua orang di depan dengan cara yang gelap dan dingin saat dia berbicara. Sekte Angsa Emas. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan mengangguk dalam diam. "Teman ini, kita harus menjaga urusan kita sendiri. Saya menyarankan Anda untuk tidak menjadi orang yang sibuk. Jika tidak, Anda bahkan mungkin membuang hidup Anda." Pria parubaya berwajah suram itu menatap Xiaoyan dengan saksama saat dia perlahan berbicara. Saat ini, Xiaoyan telah secara resmi maju ke kelas Do Huang. Wajar jika kedua orang ini tidak dapat merasakan kekuatan aslinya. Namun, dari cara Xiaoyan menyelesaikan serangan bersama mereka sebelumnya, jelas bahwa dia tidak lemah. Karenanya, kedua orang ini menyimpan ketakutan di dalam hati mereka dan tidak segera menyerang. Xiaoyan tertawa saat mendengar ini. Tubuhnya, yang berdiri di depan Yue Mei, tidak bergerak. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tindakannya sudah memberitahu dua ahli dari Sekte Angsa Emas tentang niatnya. "Hihi, kalian dari Kekaisaran Jiama benar-benar ramah tamah. Aku, Jin Zhen, mengaguminya. Namun, jika Anda bersikeras untuk campur tangan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengalami nasib buruk." Kepadatan berangsur-angsur muncul di matanya. Pria parubaya yang menyebut dirinya Jin Zhen tertawa dingin dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam kepada rekannya di sisinya, "Ayo serang bersama dan bunuh dia." Teman itu tersenyum muram dan mengangguk. Mengingat kekuatan mereka berdua, mereka dapat dianggap sebagai penguasa suatu wilayah bahkan di Kekaisaran Luoyan. Mungkin itu adalah keberuntungan mereka, tetapi selama periode waktu ketika mereka bertarung dengan Kekaisaran Jiama, mereka berdua jarang bertemu siapapun yang cocok untuk mereka selain beberapa ahli terkenal dari aliansi Yan. Oleh karena itu, hati mereka tanpa sadar memandang rendah Kekaisaran Jiama. Cahaya keemasan bersinar keluar dari tubuh mereka setelah kata-kata dari mereka berdua terdengar. Cahaya keemasan yang tajam bertahan di atas tubuh mereka dan perlahan berputar, meninggalkan banyak bekas luka seperti bekas yang dalam di tanah. Ekspresi Yue Mei berubah sedikit ketika dia melihat aksi keduanya saat dia berdiri di belakang Xiaoyan.
Meskipun dia bisa menebak bahwa yang terakhir kemungkinan besar cukup kuat, pasti akan ada risiko yang cukup besar jika dia harus berurusan dengan dua ahli Do Hwang yang bekerja sama dengan baik satu sama lain. Aku akan bertindak dan menahan salah satunya nanti. Jika Anda mampu mengalahkan orang lain, Anda harus melakukannya secepat mungkin. Ini karena aku bisa bertahan paling lama untuk sementara waktu. Yue Mei merenung sejenak sebelum mengertakkan gigi peraknya dan berbicara dengan Xiao Yan di depannya dengan suara yang dalam. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Namun, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Bagaimana Anda bisa melawan dengan luka Anda saat ini? Kamu harus istirahat. Serahkan padaku." Yue Mei sedikit tertegun saat melihat bahwa Xiao Yan sebenarnya berniat untuk melawan keduanya sendirian. Dia menoleh dan melihat dalam-dalam ke wajah pemuda yang tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Lebih baik kamu tidak memaksakan dirimu sendiri. Siapa yang peduli jika Anda terlalu memaksakan diri? Hari ini, kepala orang yang cukup kuat akan ditambahkan ke daftar eksploitasi kita berdua." Jin Zhen tertawa dingin. Dia mengepalkan telapak tangannya dan senjata dengan bentuk yang agak tidak biasa muncul di tangannya. Senjata ini agak seperti cincin emas tetapi ujung luarnya ditutupi dengan duri tersembunyi yang tajam. Kilatan ungu yang samar-samar muncul di duri yang tersembunyi jelas ditutupi dengan racun mematikan. Rekannya juga mengeluarkan barang serupa setelah Jin Zhen mengeluarkan senjata ini. Hati-hati, ini adalah senjata unik dari Sekte Angsa Emas, cincin bulu angsa. Ini sangat rumit dan ganas. Selain itu, jika digunakan bersama dengan metode Qi mereka dan bisa sangat kuat. Wajah Yue Mei berubah ketika dia melihat senjata di tangan kedua individu itu. Dia buru-buru memperingatkan, "Hei, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar memiliki pemahaman yang cukup baik tentang Sekte Angsa Emas kita. Namun, ini tidak bisa menyelamatkan hidup Anda berdua." Jin Zhen tertawa sinis. Dia menatap rekannya dan mereka berdua segera mulai menyebar secara tiba-tiba. Salah satu dari mereka tiba-tiba menyerang Xiao Yan sementara yang lain menyerang Yue Mei yang berada di belakang Xiao Yan. Mata Xiao Yan sama tak bergeraknya dengan sumur tua saat dia mengamati dua orang yang dengan cepat melintas. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Mereka hanyalah dua Do Hwang. Bahkan sebelum dia menerobos ke kelas Do Hwang, dia bisa dengan mudah membunuh mereka, apalagi sekarang. Yue Mei memperhatikan ahli dari Sekte Angsa Emas yang telah mengambil rute memutar dan menuju ke arahnya. Matanya segera menjadi dingin dan dia mengepalkan tangannya. Pedang panjang yang tajam muncul di tangannya. Saat dia bersiap untuk bergerak, sebuah tangan tiba-tiba meraih pergelangan tangan seputih saljunya. Yue Mei terkejut saat tangannya terkepal. Namun, dia belum berbicara saat Xiao Yan menariknya ke sampingnya. Dia mengangkat kepalanya dan secara tidak sengaja melihat senyum dingin dan acuh tak acuh yang terlihat di wajah muda itu. Jin Zhen dan orang lain mengungkapkan senyum gelap dan dingin di mulut mereka ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan melindungi Yue Mei. Kedua kecepatan mereka tiba-tiba melonjak dan cincin sayap angsa di tangan mereka memancarkan kilatan dingin yang menakutkan di bawah cahaya keemasan. Ledakan cincin api. Mulut Xiao Yan bergerak tepat saat kedua sosok itu masuk dalam radius 10 kaki dari Xiao Yan. Teriakan dingin tiba-tiba keluar. Cincin api bundar hijau giok tiba-tiba mulai menyebar seperti kilat dengan Xiao Yan di tengah. Hanya dalam sekejap mata, itu dengan keras menghantam Jin Zhen dan temannya. Sebuah ledakan yang jelas segera terdengar di dataran ini. Gor, cincin api meledak dan dua sosok, yang dengan keras mengisi, segera berhenti. Mereka terbang mundur dalam postur yang sangat menyedihkan dan akhirnya perlahan-lahan berhenti setelah bergesekan di tanah selama lebih dari 10 meter. Mulut penuh darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Mereka mengangkat kepala mereka dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang menyeringai itu. Tak satu pun dari mereka yang pernah menyangka bahwa mereka akan dikalahkan secara menyedihkan oleh satu serangan.
Tatapan kaget mereka terjalin dari kejauhan. Mereka sepertinya telah memikirkan sesuatu dan keringat dingin segera menutupi dahi mereka. Ketidakpercayaan terkandung dalam suara serak mereka, "Do Huang." Hati kedua orang ini dipenuhi dengan kepanikan ketika mereka melontarkan kata-kata ini. Pria muda di depan mereka tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Mereka berdua mungkin bisa menerima dengan enggan jika ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli Do Huang. Namun, jika dia adalah seorang Do Huang, bukankah itu terlalu menakutkan? Namun, tidak peduli bagaimana mereka membalik-balik di dalam hati mereka, energi menakutkan yang terkandung dalam cincin api pasti hanya sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang elit Do Huang. Sejak kapan elit muda Do Huang muncul di Kekaisaran Jiama? Mengapa kita tidak pernah mendengarnya? Yue Mei juga melebarkan mulutnya yang kecil, ramping, dan merah karena terkejut saat badai muncul di dalam hati Jin Zhen dan rekannya. Dia juga tidak pernah membayangkan bahwa orang muda di sampingnya ini sebenarnya adalah seorang elit Do Huang. Apakah bakat pelatihan orang ini tidak terlalu menakutkan? Ci. Dua suara teredam muncul saat Yue Mei tertegun. Pada saat dia mengangkat kepalanya, dia hanya bisa melihat Jin Zhen dan temannya melarikan diri dengan liar. "Cepat, kejar. Jangan biarkan mereka kabur." Yue Mei buru-buru menangis ketika dia melihat mereka berdua berusaha melarikan diri. Namun, sebelum suaranya selesai berbicara, dia sekali lagi tidak bisa berkata-kata ketika dia menemukan bahwa Xiao Yan di depannya sudah menghilang. Kecepatan ini, tangan halus Yue Mei mengusap keringat dingin di dahinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan ketakutan yang berlama-lama di dalam hatinya. Beruntung orang ini adalah seorang ahli dari Kekaisaran Jiama. Jika tidak, dengan hanya mengandalkan kecepatan ini, kemungkinan tidak ada orang lain selain Yang Mulia yang bisa menandinginya. Dua sosok jatuh dari langit selama Yue Mei menyeka keringat dinginnya. Akhirnya, mereka dilempar dengan keras ke tanah. Dia menunduk untuk melihat hanya untuk melihat bahwa mereka adalah dua ahli sekte angsa emas, yang telah melarikan diri sebelumnya. Namun, jelas terlihat bahwa kedua orang itu tidak lagi bernapas. Mereka berlari cukup cepat, sosok Xiao Yan juga bergegas turun dari langit. Dia dengan sembarangan menendang mayat-mayat itu dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Mata Yue Mei kaget saat dia menatap kedua orang ini yang masih berakhir dalam keadaan seperti itu meskipun jelas membelah diri dan melarikan diri ke dua arah. Dia sekali lagi mempelajari Xiao Yan, yang perlahan berjalan dengan santai. Keringat dingin di dahinya menjadi lebih padat. Pada saat ini, kekuatannya pasti lebih kuat dari beberapa ahli dari aliansi Yan yang berada di puncak kelas Do Huang. "Bolehkah saya menanyakan tentang nama Tuan?" Yue Mei akhirnya bertanya dengan hati-hati setelah beberapa pikiran melintas di hatinya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat sikap hati-hati Yue Mei. Ekspresi menggoda muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, "Komandan Yue Mei, apakah kamu sudah melupakan si cabul kecil yang tidak sengaja melihatmu mandi di gurun dan dikejar olehmu sejauh ratusan kilometer?" Adegan dari gurun saat itu tiba-tiba melintas dan muncul di benak Yue Mei ketika dia mendengar ini. Dia kemudian melihat wajah muda yang familiar sekali lagi. Sepasang mata ular yang memikat tiba-tiba melebar. "Itu kamu." Xiao Yan merasa itu lucu saat dia melihat sikap Yue Mei yang terkejut dan membosankan ini. Dia berkata, "Apakah Komandan Yue Mei mengingatnya?" Yue Mei perlahan pulih dari keterkejutannya ketika dia mendengar ini. Wajahnya berubah-ubah antara hijau dan putih. Dia tidak akan pernah mengira bahwa orang kuat ini, yang bisa membunuh dua Do Huang dengan mengangkat tangannya, sebenarnya adalah pemuda yang melarikan diri dengan cara yang menyedihkan saat dikejar olehnya. Dia ingat bahwa Xiao Yan hanyalah seorang Do Si ketika dia bertemu dengannya saat itu. Sekarang, bagaimanapun bagaimana mungkin baginya untuk mencapai tahap ini dalam beberapa tahun. Wajah Yue Mei tidak stabil. Sementara keheranan terhadap pria muda berjubah hitam yang tersenyum ini muncul di dalam hatinya, tubuhnya tanpa sadar mundur dua langkah.
Suaranya menunjukkan kehati-hatian saat dia berkata, "Apa yang kamu rencanakan?" Saat itu, Xiaoyan dikejar olehnya sampai dia menjadi sangat sengsara. Jika dia tidak bertemu dengan kelompok Gu He di sepanjang jalan, kemungkinan dia akan menangkapnya. Oleh karena itu, Yue Mei juga agak khawatir bahwa Xiaoyan berencana membalas dendam padanya dengan muncul dan membantunya. Xiaoyan tersenyum saat melihat sikap Yue Mei yang berhati-hati dan tidak pasti. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tenang, Komandan Yue Mei. Xiaoyan bukanlah orang yang tidak bisa memaafkan. Saya sudah lama melupakan masalah itu saat itu." Yue Mei hanya menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Segera, dia terkejut saat dia berteriak tanpa sadar, "Xiaoyan. Anda mengatakan bahwa nama Anda Xiaoyan." Matanya dipenuhi dengan keraguan saat mereka menyapu yang pertama setelah suara terkejut keluar dari mulutnya. Setelah berjuang bahu-membahu di samping aliansi Yan untuk waktu yang lama, dia secara alami tahu bahwa kepala muda dari aliansi Yan diberi nama ini. Kepala aliansi Yan. Yue Mei tanpa sadar berteriak lagi saat dia mengedipkan bulu matanya dan dengan cepat mengajukan pertanyaan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Yue Mei terkejut ketika dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Sesaat kemudian sebelum Yue Mei bergumam, "Ini memang kamu, betapa tidak terduga, Dou si kecil dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya adalah pemilik faksi paling kuat dalam Kekaisaran Jiama." Hati Yue Mei tidak bisa menahan desahan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Anak kecil yang bisa dia uleni sesuka hatinya saat itu sekarang bisa meremasnya sesuka hatinya. Perubahan ekstrim semacam ini benar-benar menyebabkan Yue Mei merasa bahwa segala sesuatunya tidak nyata. "Saya tidak bisa disebut pemiliknya. Hanya saja aku telah menyatukan beberapa faksi di dalam kekaisaran." Xiaoyan tertawa dan menjawab dengan santai. Yue Mei tersenyum pahit setelah mendengar ini. Kata-kata ini mungkin diucapkan dengan mudah tetapi kesulitan untuk membuat faksi yang sangat kuat itu dengan sukarela bergabung dengan aliansi tidaklah kurang sulit daripada menghancurkan mereka semua. Dia juga secara bertahap menenangkan hatinya saat tatapannya melirik Xiaoyan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Namun, Anda benar-benar bertindak sangat tidak bertanggung jawab untuk seorang ketua aliansi. Anda tidak muncul meskipun masalah besar menimpa aliansi Yan. Jika bukan karena Yang Mulia naik ke kelas Dozong, kemungkinan aliansi Yan akan lama disingkirkan dari Kekaisaran Jiama oleh 3 sekte." Xiaoyan juga tertawa getir dan menghela nafas saat melihat ekspresi Yue Mei. "Saya melakukan retret kali ini. Pada saat saya keluar, hal penting dan besar seperti itu terjadi secara tak terduga." "Benar, bagaimana situasinya akhir-akhir ini?" Ekspresi Xiaoyan tegas ketika dia mencapai akhir kalimatnya saat dia bertanya dengan wajah serius. Sangat buruk, wajah Yue Mei juga berangsur-angsur menjadi suram ketika dia menyebutkan ini. Dia berkata, "Belum lama ini, Yang Mulia bertukar pukulan dengan pemimpin sekte dari sekte racun itu sekali. Kedua belah pihak terluka. Pemimpin sekte dari Poison Sect diam-diam bersembunyi setelah itu dan tampaknya sedang memulihkan diri dari luka-luka. Yang Mulia mungkin juga menderita beberapa luka tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk memulihkan diri." Orang-orang dari 3 sekte melihat kesempatan ini dan mulai menyerang. Tekanan benteng Gunung Hitam di depan melonjak. Meskipun pemimpin sekte dari sekte racun tidak berpartisipasi kali ini, ada Yang Luotian dari Sekte Angsa Emas dan 3 sesepuh Lembah Mulan yang berlatih keterampilan Savage 3 binatang yang bergandengan tangan dan menyerang. Mereka adalah eksistensi yang bisa bersaing dengan elit Dozong. Kali ini Yang Mulia terluka dan kemungkinan akan kesulitan memblokir serangan gabungan mereka. Hati Xiaoyan juga sedikit tenggelam ketika dia mendengar situasinya bahkan lebih buruk dari apa yang dijelaskan Yan Cheng. Medusa saat ini adalah orang terkuat di pihak Kekaisaran Jiama. Jika dia dikalahkan, niscaya itu akan menyebabkan moral mereka turun drastis. Beberapa orang yang awalnya tidak yakin bahkan mungkin mulai melarikan diri. Pada saat itu, Kekaisaran Jiama benar-benar akan tamat.
Selain ahli tingkat puncak, kami juga dirugikan dalam hal kelas Do Huang dan kelas Do Wang. Bagaimanapun, pihak lain adalah sekte terkuat dari 3 kerajaan. Namun, secara keseluruhan, kami masih hampir tidak dapat memblokirnya. Oleh karena itu, poin terpenting dalam pertarungan besar ini adalah pertarungan yang menentukan di antara para ahli puncak dari kedua belah pihak. Yue Mei berbicara dengan cara yang serius. Namun hanya yang mulia di pihak kita yang merupakan seorang elit Dozong. Pihak lain, di sisi lain, memiliki 3, jika yang mulia berhasil memblokir Yan Luotian dan 3 sesepuh dari lembah Mulan hari ini, kita masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Jika dia tidak bisa, kita akan benar-benar tamat. Ekspresi Yue Mei menjadi lebih gelap pada saat dia berbicara sampai akhir. Saat ini, ras ular orang mereka telah terikat dengan Kekaisaran Jiama di perahu yang sama. Jika Kekaisaran Jiama dikalahkan, ras orang ular mereka pasti tidak akan dapat memblokir aliansi 3 sekte. Tinju Yue Mei menegang ketika dia memikirkan bagaimana rasnya yang tak terhitung jumlahnya akan ditangkap sebagai budak begitu ras orang ular dikalahkan. Akhir yang menyedihkan seperti itu bahkan lebih buruk dari kematian. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia menghadap ke langit dan menghela nafas panjang. Situasi ini memang sangat buruk. 3 Dozong. Bawa aku ke benteng Black Mountain. Xiao Yan menunduk dan tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Sue Mei tidak terkejut saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit dan mendesah, ikuti aku. Namun, mungkin tidak ada bedanya bahkan jika Anda pergi. Bahkan seorang ahli Do Huang sepertimu sepertinya tidak akan bisa ikut campur dalam pertempuran antara kelas Dozong. Kecuali jika Anda dapat berlatih metode ki pertempuran gabungan seperti 3 sesepuh dari lembah Mulan. Dari cara dia melihatnya, meskipun Xiao Yan adalah seorang elit Do Huang, dia dan kelas Dozong masih dipisahkan oleh selokan yang sulit untuk dilintasi, seperti perbedaan antara Do Wang dan Do Huang. Xiao Yan diam-diam tersenyum saat mendengar kata-kata Yue Mei. Dia tidak menyuarakan jawaban apapun. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa, gadis kecil, kamu tidak turun. Yue Mei terkejut saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Dia tidak merasakan aura orang lain yang hadir di tempat ini. Sosok kecil yang cantik tiba-tiba melintas dari langit saat Yue Mei merasa tidak pasti. Yang terakhir memfokuskan matanya dan menemukan bahwa pihak lain hanyalah seorang gadis kecil. Dia langsung agak bingung. Namun, saat tatapannya melihat sepasang sayap doki di punggung gadis kecil itu, kehilangannya berubah menjadi kebodohan. Dia tanpa sadar berteriak, dia juga seorang ahli Do Huang. Jika dikatakan bahwa kemampuan Xiao Yan untuk mencapai kelas Do Huang pada usianya menyebabkan Yue Mei agak heran, Ziyan di depannya menyebabkan dia tiba-tiba merasa tidak yakin apakah berlatih doki menjadi lebih mudah. Pikirannya ini dikonfirmasi selama kalimat Ziyan berikutnya. Tubuh Ziyan ditangguhkan di udara saat dia melihat ke bawah pada orang bodoh dari sudut pandang yang tinggi. Dia meringkuk bibir kecilnya dan berkata, saya baru saja maju ke kelas Do Huang beberapa hari yang lalu, terima kasih. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat mata Yue Mei menjadi benar-benar tumpul karena kata-kata dari Ziyan ini. Dia berkata, bentuk asli gadis ini adalah magical beast. Karenanya, dia tidak sekecil penampilannya. Baiklah, kita harus cepat. Situasi di Black Mountain Fortress tidak optimis. Yue Mei hanya berangsur-angsur pulih dari keadaannya yang membosankan ketika dia mendengar ini. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya jika gadis kecil ini benar-benar menjadi Do Huang elit pada usia seperti itu, apakah dia tidak akan mati karena malu karena masih berada di kelas Do Huang setelah pelatihan selama bertahun-tahun. Namun, selain mengonsumsi pil transformasi tubuh, apakah Magical Beast tidak perlu mencapai peringkat 7 untuk berubah menjadi bentuk manusia? Hati Yue Mei masih agak ragu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak berani menunda lebih lama lagi.
Dia telah memulihkan beberapa doki dari pil obat yang diberikan Xiao Yan sebelumnya, memungkinkan dia untuk memanggil sayap doki. Setelah itu, dia memimpin jalan di depan dan terbang menuju benteng Gunung Hitam. Tubuh Xiao Yan mengikuti di belakang Yue Mei. Matanya melihat ke kejauhan dan dia mengepalkan tinjunya. Dia bergumam, "Kailin, bertahanlah sedikit lebih lama. Saya akan segera ke sana." Benteng Black Mountain terletak di perbatasan timur laut Kekaisaran Jiama. Itu adalah benteng termegah dalam radius 500 km. Sejak dibangun, sudah berdiri selama 1 abad tanpa jatuh. Selama periode waktu ini, telah mengalami beberapa pertempuran besar, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan banyak luka di benteng yang sangat besar ini. Dari sini, bisa dilihat betapa kokohnya itu. Saat ini, benteng Gunung Hitam telah menjadi tempat perkelahian paling sengit antara aliansi Yan, ras ular orang, dan 3 sekte terjadi. Beberapa pertempuran krusial yang bisa menentukan hasil pertarungan telah meletus di tempat ini. Hari ini, pertempuran besar yang bahkan lebih mengkhawatirkan daripada kejadian lainnya akan meletus di tempat ini. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke tempat tertentu. Ini karena semua orang tahu bahwa jika Medusa dapat tetap tak terkalahkan dalam menghadapi serangan gabungan oleh Yang Luotian dari Sekte Angsa Emas dan 3 tetua Lembah Mulan, Kekaisaran Jiama mungkin memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Jika dia dikalahkan Kekaisaran Jiama, aliansi Yan dan ras ular orang akan tersingkir dari sebidang tanah ini. Oleh karena itu, pertempuran besar hari ini memutuskan apakah Kekaisaran Jiama akan binasa atau tetap ada. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.